Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, dan untuk temanya aku akan mengambil tema tentang I want to treat you the way you deserve. Ya, ada yang ingin memperlakukan kamu selayaknya sebagai pasangan atau selayaknya yang pantas untuk kamu dapatkan gitu ya. Oke, siapakah dia? Kita tarik energinya. Oke, kalau aku lihat dia ini masih mencintai kamu ya. Bahkan dia ini ingin meminta maaf sama kamu karena mungkin dia pernah melakukan suatu kesalahan. Karena sekarang pun aku lihat kamu kayaknya mungkin sudah menutup hatimu atau menutup akses untuk dia kembali atau untuk bisa bersama kamu kembali. Karena di sini dia dia mengharapkan kamu bisa memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki keadaan atau hubungan kalian. Bahkan aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu. Terus itu juga aku lihat di sini dia yakin apapun yang terjadi saat ini memang atas kehendak semesta gitu ya. Jadi mau nggak mau ya memang harus dijalani gitu ya. Dan aku lihat di sini masih ada andil dari teman-temannya. Mungkin ya dia sering curhat sama teman-temannya, minta saran, minta solusi gimana caranya dengan keadaan dia seperti ini untuk memperbaikinya, seperti itu ya. Ya, dia ingin meminta maaf dan memohon pengampunan kamu karena telah membuat hubungan ini menjadi karmic relationship. Dan dia sadar selama ini tuh dia dimanipulasi oleh seseorang dan akhirnya dia sering mengghosting kamu ya, sering meninggalkan kamu, sering tiba-tiba pergi karena memang saat ini memang karena waktu itu tuh dia masih dimanipulasi oleh seseorang. Terus itu aku lihat di sini sekarang dia takut banget kalau misalkan dia akan ditolak oleh kamu karena menurut dia you are worth it more to me than menurut dia kamu itu lebih berharga, kamu itu lebih penting, kamu itu lebih 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 berharga dibandingkan dia melepaskan kamu gitu ya. Dan dia tahu dari keegoisannya inilah akhirnya sekarang dia itu kayak terpenjara, kayak stuck ya, kayak terjebak dalam keegoisannya gitu loh. Maksudnya gini, ketika dia memiliki ego, tapi sebenarnya dia masih memiliki rasa sayang sama kamu. Tapi karena di sini dia pernah melakukan kesalahan dan ingin meminta maaf sama kamu, akhirnya dia bingung harus bagaimana caranya menurunkan egonya untuk datang lagi ke kamu, meminta maaf sama kamu. Tapi sedangkan di sini mungkin kamu sudah kecewa sama dia, gitu loh. Ya, jadi dia bingung ya, gara-gara keegoisannya inilah dia tidak bisa melampiaskan perasaan dia sesungguhnya sama kamu gitu ya, karena mungkin kamu sudah kecewa. Terus juga dia nggak tahu harus bagaimana untuk meminta maaf sama kamu, apalagi di sini kan dia ada seseorang yang masih memanipulasi dia. Bisa jadi orang tua, bisa jadi pasangan lain, bisa jadi teman-temannya ya. Apalagi di sini aku lihat dia juga lagi kesulitan secara keuangan atau kesehatan juga dia lagi memburuk ya. Aku lihat di sini. Bahkan saat ini tuh dia ngerasa kayak tidak diinginkan kamu lagi ya.
tidak diperhatikan kamu lagi. Aku lihat di sini dia ngerasa perasaan dia sudah diabaikan sama kamu, ditinggalkan oleh kamu, sudah tidak diinginkan lagi oleh kamu ya. Atau bahkan di sini dia merasa kayak udah ditolak gitulah ya, udah ditolak, ditinggalkan sendirian ya. Bahkan mungkin di sini juga kalian sudah merasakan ya hubungan ini tuh sudah hancur, sudah ada perpisahan, sudah ada perceraian. Bahkan mungkin di sini juga dia pernah memiliki suatu skandal ya, pernah ya melakukan apa itu namanya, hubungan hubungan seksual sampai dia mendapatkan seorang anak gitu ya. Terus itu juga dia ini juga terlibat dalam hubungan yang dianggap tidak bermoral, tidak terhormat oleh teman-teman dia. Terus itu juga dia ini aku lihat memang sekarang banyak mengalami kesulitan dalam hubungan baik dengan kamu ataupun dengan yang lainnya. Juga di sini aku lihat dia ini punya masalah tentang keuangan ya, tentang keuangan atau kesehatan yang memang belum terselesaikan ya. Dan aku lihat juga mungkin di sini merasa adanya penolakan atau diabaikan oleh kamu atau pasangan-pasangan dia yang lainnya gitu ya. Intinya saat ini dia merasa kesulitan juga sih, karena dia juga kan harus menjadi orang tua tunggal di sini ya. Oke. Aku merasa dia kesepian saat ini, kurang dukungan ya. Baik itu dari hubungan dia bersama kamu ataupun hubungan dia dengan yang lainnya ya. Saat ini dia benar-benar merasa kesulitan ya. Bahkan mungkin sulit untuk bisa mendapatkan suatu keintiman secara emosional dari pasangannya yang sekarang ataupun dengan kamu gitu ya. Bahkan apa ya, walaupun di sini terlihat kayak baik-baik saja gitu ya, tapi di sini sebenarnya komunikasi pun itu kayak terbatasi gitu loh, kayak ada tembok di antara dia dengan kamu ataupun dia dengan pasangan dia yang lainnya gitu ya. Bahkan aku lihat di sini juga dia sampai kayak depresi gitu loh, pusing ya melihat masalah-masalah dia ini. Karena kalau aku lihat juga dia kekurangan stabilitas dalam perekonomian dia ya. Hubungan cinta dia juga tegang ya, penuh dengan apa ya, ya ketegangan, penuh dengan mungkin konflik. Terus itu kayak dia bersama kamu ataupun bersama yang lainnya itu kayak ada tembok gitu loh yang membatasi kalian untuk lebih intens gitu ya. Entah apa yang terjadi, walaupun kalau aku lihat di sini juga mungkin ada yang menentang hubungan kalian gitu ya. Ya, pokoknya aku lihat di sini dia benar-benar kesulitan banget saat ini keadaannya. Dan ada di Emperor. Di Emperor berarti di sini aku lihat selama ini ternyata kamu yang selalu berusaha untuk membuat hubungan ini tuh tetap terjalin ya. Tetap tetap pada jalurnya gitulah ya. Kamu yang selalu mempertahankan hubungan ini agar tetap ada. Kamu yang selalu berjuang untuk dia, mengikuti maunya dia. Tapi aku lihat justru malah di sini keegoisan di sini bermain. Ternyata dari kedua belah pihak tuh aku lihat justru malah sekarang kompetitif ya. Dulu itu kompetitif banget, ingin ingin diperhatikan, ingin mengikuti apa mau pasangan gitu ya. Baik kamu ataupun dia sama-sama ingin menunjukkan power di sini bahwa kalian itu memiliki kemampuan untuk memimpin, mendominasi gitu loh, mendominasi hubungan. Sehingga di sini banyak sekali di antara kalian ini tidak mencapai suatu kesepakatan satu sama lain, banyak sekali tidak menyetujui pendapat-pendapat pasangan atau keinginan pasangan. Jadi ketika pasangan kamu pengen A, kamu pengennya B.
ya. Pasangan kamu maunya kamu ngikutin mau dia, tapi kamu juga pengen pasangan kamu mengikuti maunya kamu gitu. Sehingga di sini bentrok kalau aku lihat di sini ya. Terus itu juga aku lihat di sini tuh nggak ada yang mau mengalah ya. Sifat egoisnya terlalu mendominasi di sini, nggak ada yang mau ngalah baik kamu ataupun dia. Aku lihat juga di sini ya ada seseorang juga yang udah dia mendominasi hubungan ini, ternyata dia juga didominasi oleh orang lain sehingga kayak dikontrol gitu ya oleh seseorang. Tapi sebenarnya di sini ya, aku lihat tuh hubungan kalian ini kalau misalkan mau saling apa ya, saling intens ya, ini kalian itu sebenarnya bisa sama-sama saling adanya take and give loh ya, saling memberi kasih sayang, saling memberi apa yang pasangan dan kalian inginkan. Jika kalian memang ingin menjaga dinamika hubungan kalian adanya take and give ya. Bahkan aku lihat di sini bisa jadi lebih kuat dari waktu ke waktu hubungan kalian ini. Bahkan kalian akan bisa melalui masa-masa kejayaan kalian gitu ya, dan keoptimisan kalian untuk menjalani hubungan dan menjalani kehidupan gitu ya. Bahkan aku lihat di sini apa ya, kalian itu sebenarnya sudah mendapatkan pasangan yang tepat gitu loh. Karena aku lihat di sini tuh kalian sama-sama saling mendukung loh. Dan ya aku lihat sama-sama orang yang baik kalian ini ya. Maksudnya tuh orang yang bermurah hati gitu loh, tulus gitu loh. Bahkan aku lihat saat ini tuh dia ini lagi bekerja ya, bekerja bekerja keras untuk tujuan kalian bersama loh, aku lihat di sini ya. Karena di sini aku lihat si dia ini ingin sekali memberikan banyak dukungan baik secara ekonomi maupun secara emosional dengan kamu. Jadi aku lihat di sini dia sedang bekerja untuk masa depan kalian. Aku lihat di sini ya. Mungkin gini, dia ingin membantu kamu memulai bisnis baru atau mendaftarkan kamu sekolah kayak gitu ya untuk kedepannya gitu. Atau mungkin tentang apa nantinya. Kalau misalkan ada sesuatu konflik atau risiko-risiko yang bakalan mempengaruhi hubungan kalian, ingin apa ya, ingin dia jaga, ingin dia bentuk gitu ya. Jadi kayak antisipasi gitu ya, mengantisipasi ke depannya akan seperti apa, ada risiko apa gitu yang membuat kalian akhirnya berpisah gitu. Jadi sebenarnya dia ini sedang berusaha kerja keras dari bidang segi karir dan ekonomi dia agar bisa ke depannya itu menopang apa ya, kesejahteraan perekonomian kalian ke depannya kalau aku lihat di sini. Dan memang sebenarnya di sini ya hubungan kalian ini ada masalah dari komunikasinya nih. Aku lihat kurang banget dalam berkomunikasi, kurang banget dalam keterbukaan dan kejujuran, karena kalau aku lihat di sini si dia ini sulit sekali mengakui hal-hal yang apa ya, hal-hal yang sulit di dalam hidup dia terhadap kamu. Sehingga di sini banyak hal-hal yang dilakukan si dia ini kamu tidak tahu gitu loh. Kenapa? Karena di sini sebenarnya dia takut akan mengganggu kamu. Sebenarnya dia ini kalau misalkan mengalami suatu kesulitan, dia pendem sendiri, dia kerjain sendiri gitu loh. Kalau bisa dia selesaikan sendiri ya. Sehingga sebenarnya aku lihat dia ini sulit sekali untuk menunjukkan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Dia takut kalau misalkan kamu tahu tentang segalanya, kalau dia takut kalau misalkan kamu tahu segalanya tentang dia, terutama tentang perasaan dia sebenarnya, mungkin akan membuat kamu menjadi kesal, atau mungkin kamu tidak akan menghargai keterbukaan dari dia, kesulitan-kesulitan yang dia rasakan, yang dia alami kayak gitu ya. Tapi gini, ternyata dari pemikiran dia yang menyembunyikan kesulitan dia selama ini dari kamu, itu justru malah lebih merusak hubungan kalian sekarang ya, daripada antisipasi dia agar kamu tidak kesulitan juga gitu loh.
ya. Ya ini karena adanya miskomunikasi juga sih di antara kalian, terus itu ada kesalahpahaman yang wow, kalau aku lihat sih cukup besar, karena mungkin banyak hal yang tidak dia utarakan, banyak hal yang tidak dia buka ke kamu gitu, yang ya dia tidak terbuka sama kamu gitu ya. Bahkan ini juga bukan sekedar hanya membicarakan tentang apa yang dia suka atau apa yang kamu suka dan tidak suka gitu, tapi tentang masalah yang lebih intens gitu loh, lebih complicated gitu loh ya. So memang di sini kalau aku lihat harus ini ya, hal mendasar yang harus tetap dijaga dan lebih interaktif, terus juga lebih intens, itu adalah komunikasi dulu deh kalau aku lihat. Karena komunikasi aja jarang banget, kalau aku lihat di sini kurang banget komunikasinya ya, satu sama lain gitu ya. Bahkan mungkin kalau komunikasi itu mungkin berbulan-bulan baru ada komunikasi lagi gitu loh. Aku lihat di sini. Tapi gini, kalau aku lihat memang saat ini tuh kamu merasa bahwa kamu sudah kayak nggak nyaman ya dengan si dia. Banyak sekali hal-hal yang mengganggu kamu dalam hubungan ini, karena aku lihat memang hubungan kamu dengan dia ini tidak berjalan dengan baik. Salah satunya karena kalian berdua banyak sekali mengalami gangguan atau ketidakpuasan di dalam hubungan ini. Kenapa seperti itu? Tampaknya memang semua kelihatannya baik-baik aja ya dari luar, tapi sebenarnya banyak sekali kesedihan, ketidakpuasan secara internal yang kamu rasakan. Karena aku lihat di sini kamu mungkin menyesali keputusan kamu untuk menerima dia, ya, dimana dia ini pernah selingkuh dari kamu, tetapi sebenarnya perselingkuhan yang dia lakukan itu cuman untuk main-main gitu loh ya. Dia mendatangkan pihak ketiga di hubungan ini untuk untuk kesenangan dia sesaat gitu ya, tapi tidak benar-benar dia cintai. Terus itu juga ada suatu dia itu kayak cuman mengikuti sensasi di awal aja menjalani hubungan dengan mereka, tapi karena hanya untuk sensasi di awal aja, makanya di sini mungkin dia pernah selingkuhin kamu itu berulang kali, nggak cuma sekali dua kali gitu. Karena ya dia ngerasa kayak bahagia gitu ketika dia baru kenal dengan seseorang, kemudian menjalani hubungan dengan seseorang. Kalau hubungan di awal-awal itu kan pasti mendapatkan penuh perhatian, mendapatkan penuh kasih sayang gitu ya. Dilindungi, disayangi, diayomi, diperhatiin kayak gitu ya. Kalau misalkan di awal-awal hubungan, sehingga itu yang ingin dia dapatkan dari pasangan-pasangan yang lainnya itu. Tapi itu tuh nggak dibuat intens loh sama dia. Jadi kalau misalkan udah dia tidak mendapatkan keinginan dia, kayak di awal dia menjalani hubungan, ya udah dia tinggalkan. Tapi dia tinggalkannya untuk cari yang lain lagi, kayak gitu loh. Sehingga perselingkuhan ini tuh terjadinya nggak cuma sekali dua kali, ya. Karena dia hanya ingin merasakan perhatian atau kasih sayang dari pasangan-pasangan yang lain tuh untuk di awal-awal aja. Karena kalau di awal itu kan pasti lebih perhatian ya, lebih menunjukkan sisi baik-baiknya pasangan gitu ya. Ya kayak masih hubungan yang anget-anget gitulah ya, masih anget, masih langgeng gitu. Tapi kalau misalkan udah berapa lama menjalani hubungan kan kelihatan watak aslinya. Nah, udah mulai risih, mulai bosan, mulai nggak tertarik, nah kayak gitu akhirnya tuh ditinggalin, tapi untuk cari yang lain lagi untuk merasakan hal yang sama gitu loh. Sehingga inilah yang menjadi masalah di dalam hubungan kamu dengan dia. Bahkan aku lihat udah menjadi masalah yang mengakar ini ya, masalah yang mengakar karena ya itu sering terulang, sering berulang ya, sering terjadi kalau aku lihat di sini. Oke, ada pesan dari The Hangman ya, ini
reverse ya. Berarti kalau aku lihat di sini ini waktu yang tepat bagi kalian untuk mengambil suatu tindakan sekarang, karena aku lihat apa ya, Hangman ini menunjukkan bahwa penantian kami itu sudah berakhir. Kalau aku lihat di sini ya, penantian kami itu sudah berakhir. Kehidupan romantis kamu mungkin akhir-akhir ini sudah mulai melambat, atau mungkin sudah mulai gairahnya itu sudah mulai menurun ya, sudah mulai menghilang, sudah mulai redup. Aku lihat di sini. Sehingga di sini sebaiknya kamu tidak memaksakan untuk merenungkan berbagai perspektif tentang romansa percintaan kamu ya. Kamu seharusnya kembali dengan mengetahui dengan tepat apa yang kamu inginkan di dalam suatu hubungan, dan mungkin sekaranglah waktunya untuk kamu melepaskan keyakinan yang sudah lama tertanam dalam pikiran kamu, karena perspektif baru kamu ini ya, sekarang mungkin kamu lebih mau untuk bertindak atau membuat perubahan dalam kehidupan romansa kamu. Dan aku lihat juga di sini ini menjadi suatu peringatan bagi kamu agar tidak melakukan pengorbanan pengorbanan cinta ya, pengorbanan yang tidak berarti atas nama cinta. Pastikan kebutuhan kamu dan si dia itu seimbang. Kalau misalkan ternyata di sini kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu mau, maka ya buat apa kamu terus-terusan berkorban. Intinya seperti itu. Karena kalau dalam suatu hubungan seharusnya adanya take and give, bukan hanya memberi dan bukan hanya menerima. Tapi dari kedua belah pihak harus adanya take and give ya. Nah, kalau misalkan selama ini kamu terus yang berjuang, tapi kamu tidak pernah mendapatkan perjuangan dari dia, buat apa dipertahankan ya. Dan sebaliknya seperti itu. Ini sudah, kalau aku lihat mungkin sudah terlalu lama kamu berkorban, makanya The Hangman Reverse ini keluarnya di kartu ke-6, karena tidak usah membuang-buang waktu. Intinya seperti itu deh ya, tidak usah membuang-buang waktu, nggak usah sok baik kalau misalkan kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu harapkan gitu. Karena kalau aku lihat di sini ada indikasi hubungan kalian ini cenderung mengulang pola hubungan yang sama dan buruk ya. Intinya toksik lah ya, tanpa pernah belajar dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi sebenarnya ada pola yang berulang. Dia selalu bolak-balik selingkuhin kamu tanpa dia berubah sama sekali. Dan aku lihat di sini memang hubungan ini tuh udah toksik banget lah ya. Bahkan kamu tidak pernah menerima tanggung jawab atau peran dari dia untuk hubungan ini. Bahkan aku lihat di sini apa ya, kalian harus pikirkan lagi deh, kenapa pola ini selalu berulang gitu, kenapa pola ini selalu tetap ada di hubungan kalian. Ya karena memang si dianya itu nggak berubah-berubah gitu loh, nggak sadar-sadar gitu loh ya. Dan sebaiknya kalian perlu untuk pastikan kamu putuskan secara internal untuk merubahnya ya. Kalau misalkan kamu yakin bahwa kamu bisa merubah dia, silahkan untuk dirubah si dianya. Tapi kalau misalkan ini tentang perubahan seseorang demi seseorang lainnya, itu aku rasa akan sulit. Kenapa? Karena namanya perubahan itu harus dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Ya mau kita sampai jungkir balik, mau kita sampai nangis darah, kalau si dianya nggak mau berubah, ya nggak akan bisa gitu loh ya. Tapi kalau misalkan kamu yakin bisa merubah dia, ya silahkan coba kamu rubah dia gitu. Tapi kalau misalkan di sini aja udah bertahun-tahun nih kamu ngejalani hubungan dengan dia, tapi nggak ada perubahan, terus kamu selalu memberikan dia kesempatan, memberikan dia peluang untuk bisa berubah, tapi ternyata sampai sekarang nggak ada perubahan, apalagi yang perlu kamu pertahankan gitu loh maksudnya ya. Mau berapa kali lagi kamu memberikan dia waktu, mau berapa lama lagi kamu memberikan dia kesempatan, seperti itu.
ya. Karena aku lihat di sini memang hubungan ini selalu digantung olehnya, ya. Hubungan ini selalu menggantung, nggak ada kejelasannya, bahkan mungkin hubungan kalian hubungan tanpa status aku lihat di sini, ya. Sehingga di sini tuh aku lihat memang hubungan ini tuh sudah tidak berhasil. Tapi kamu dan si dia ini selalu tetap bertahan. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya kalian ini takut sendirian. Takut memulai hubungan dari awal lagi. Itu yang sebenarnya mengganggu pikiran kalian, kenapa kalian sulit untuk bisa melepaskan dia dan dia sulit melepaskan kamu, karena kalian takut sendirian, kalian takut memulai dengan orang baru, kalian takut memulai dengan sesuatu yang hal-hal awalan dengan sesuatu hal yang diawali dengan dari nol gitu, dari awal gitu dengan orang lain gitu. Aku lihat di sini. Tapi ya why not gitu loh. Kalau misalkan ini nggak ada untungnya, nggak ada perkembangannya, nggak ada perubahannya, ya buat apa dipertahanin? Ya, aku lihat bakalan sakit sih, bakalan sakit, bakalan kecewa, bakalan stres, sesak napas ya, untuk bisa apa ya, lepas dari hubungan yang mungkin sudah bertahun-tahun terjalin gitu. Tapi ya kalau begini-begini terus mau sampai kapan gitu loh, ya. Oke, pesannya dari sebenarnya itu kalau dari The Hangman. Oke, kira-kira apa sih yang semesta uh, ingin katakan ke kamu atau ingin uh, memberikan petunjuk pada kamu? Oke, fokuslah pada hubungan kamu dengan semesta gitu ya. Kalau memang kamu masih ragu, kalau memang kamu masih belum bisa mengambil suatu keputusan atau apa namanya tuh tindakan ya, kamu belum yakin untuk melepas dia, maka dekatkanlah dirimu kepada Tuhan ya, minta petunjuk, berdoa gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini memang ada true love, memang baik kamu ataupun dia benar-benar memang ada rasa cinta yang tulus di sini aku lihat. Cuman memang situasinya selalu dihadapkan pada perpisahan. Boleh kamu tanyakan kepada Tuhan kenapa sebenarnya kalian dipisahkan selalu seperti ini gitu ya. Kalau aku lihat memang kalau dilihat itu sama-sama saling menginginkan untuk memiliki satu sama lain gitu ya. Bahkan ada ketertarikan yang kuat di sini aku lihat. Jadi nah tuh bahkan masih ada rasa keoptimisan untuk hubungan ini. Jadi ini kalau aku lihat memang masih rencana semesta sih ya. Jadi kalau misalkan kalian pun masih bingung keputusan apa yang harus kalian ambil, pesannya adalah lebih dekatkan kamu kepada semesta. Curhatkan semuanya, kenapa ini bisa terjadi, kenapa kalian sebenarnya masih saling tidak mau melepaskan, ternyata memang masih saling cinta, tapi kenapa selalu dihadapkan pada perpisahan. Ya kalau aku lihat ini memang masih menjadi sebuah rahasia dari semesta gitu ya. Jadi sebaiknya lebih dekatkan lagi kepada semesta, itu sih ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini aku lihat ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aries. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Jadi sebenarnya kenapa di sini dia ingin memperlakukan kamu selayaknya pasangan, karena sebenarnya memang kalian satu sama lain itu masih sama-sama saling menginginkan, masih sama-sama saling mencintai. Tapi memang situasinya kenapa dihadapkan pada situasi yang penuh dengan perpisahan, bisa jadi karena memang masih ada sikap yang toksik, tindakan yang toksik yang perlu dirubah. Nah, itu kalau misalkan untuk kamu merubah orang lain, jika kamu yakin ya silahkan. Tapi kalau misalkan kamu sudah belajar dari masa lalu, ini sudah bertahun-tahun terjalin tapi dia tidak berubah, silahkan dekatkan diri kepada Tuhan, bagaimana keputusan yang terbaik gitu ya. Oke, ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau nama panggilan, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.